Sementara pejabat politik Ujang Komarudin menganggap pernyataan yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar adalah strateginya untuk mendapatkan simpati pendukung maupun masyarakat. Ujang menganggap pernyataan tersebut lumrah dikeluarkan di masa kampanye. Yang mengatakan ya kalau pasangan Amin tidak menang, Indonesia tidak aman, ya itu dikemukakan oleh Cak Imin. Saya melihatnya bahwa ini sesuatu bentuk komunikasi publik ya. Karena bagaimanapun ketika masa kampanye itu butuh perhatian, butuh isu, butuh momentum untuk bisa mendapatkan simpati dan dukungan publik. Mungkin dengan pernyataan itu ya Cak Imin mendapatkan respon yang banyak, yang besar dari publik. Sehingga statementnya itu dibahas di mana-mana begitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya sejatinya ya pernyataan itu bukanlah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena misalkan yang menang Prabowo Gibran, masa Indonesia tidak aman? Kalau yang menang misalkan Ganjar Mahfud MD, masa Indonesia tidak aman? Kan menjadi aneh. Dalam acara konsolidasi pemenangan pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin atau Amin, calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar melontarkan pernyataan kalau pasangan Amin tidak menang, Indonesia dalam bahaya. Pernyataan itu ia kemukakan saat menginstruksikan kader PKB berupaya optimal untuk memenangkan pasangan tersebut. Pernyataan itu pun mengundang berbagai reaksi. Tapi apa sebenarnya maksud dari pernyataan Muhaimin Iskandar itu? Apakah kemudian di masa kampanye saling sindir antar paslon yang melaju di Pilpres 2024 tidak dapat dihindarkan? Karena sebelumnya di awal minggu ini kita ingat betul ya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun menyatakan penguasa sekarang bertindak seperti Orde Baru. Apakah bisa dikatakan perang urat syaraf di masa kampanye tengah terjadi? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Wasekjen PKB Syaiful Huda, anggota Dewan Pakar TPN Prabowo Gibran Aceh Hasan Syazili, dan politikus PD Perjuangan Arya Bima. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Sebelumnya saya mau menuju ke Ya, saya mau menuju ke Bang Huda terlebih dahulu. Bang Huda, yang disampaikan oleh Gus Imin ini apakah memang strategi untuk kampanye atau ini memang menunjukkan realitas politik per hari ini? Ya, ada beberapa catatan sebenarnya. Yang pertama, penggunaan diksi itu terkait dengan bahaya dan seterusnya, itu diksi memang konteksnya sangat internal. Kebetulan rapat kami adalah rapat internal yang sebenarnya tidak diliput oleh media. Itu yang pertama. Yang kedua, semangatnya adalah perubahan. Jadi pada konteks semangat perubahan itu banyak hal yang perlu didefinisikan, banyak hal yang perlu dirubah, dan itu yang bisa kita tempatkan pada konteks itu. Yang ketiga, yang lebih substantif adalah yang pertama, memang harus diakui pada konteks hari ini, pada konteks demokrasi kita sangat berbahaya. Praktek KKN sedang kita hadapi, dan waktu itu Gus Imin mengingatkan di internal kami, ini sudah 27 tahun loh, era reformasi. Dalam siklus politik perubahan di Indonesia, umurnya 30 tahun. Artinya kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Pilpres 2024 ini, ada ancaman bahaya pada konteks kesehatan demokrasi. Dan apa itu? Ya banyak hal lah. Keputusan MK bagi kami dan bagi Gus Muhaimin yang puluhan tahun sebagai aktivis, termasuk saya kira Kang Aceh, Mas Arya, saya kira juga merasakan bahwa ada suasana di mana demokrasi kita terancam. Yang ketiga, ada substansi yang disampaikan oleh Mas Anies sebelum Gus Imin menyampaikan statement itu. Yang pertama adalah kita masih punya 25 juta penduduk miskin kita, di mana serapan tenaga kerja kita semakin tahun semakin menurun. Investasi besar-besaran, tapi investasi yang padat modal, bukan padat karya, di mana investasi tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja kita. IPM kita antar daerah gapnya semakin menganga. IPM kita, padahal kalau kita ngomongin soal sumber daya manusia, adalah alarm yang perlu kita jadikan perhatian bersama.
Nah, pada konteks itu yang disebut dengan bahaya. Oke, Bang Huda, ini kan konotasi bahaya ini kan mengarah ke negatif begitu ya. Artinya kalau tadi dari apa yang disampaikan Bang Huda bahwa Indonesia ini sangat concern sekali dengan dimana juga tadi ada contoh yang Bang Huda sebutkan demokrasi tidak berjalan. Nah, artinya ini statement seperti ini mengarah kepada calon-calon lainnya berupa sindiran begitu? Ya tentu publik sudah paham lah. Kritik ini ditujukan kepada siapa, situasi ini terjadi, keadaannya seperti apa gitu. Saya kira ya kita serahkan aja kepada publik bahwa memang sedang tidak sehat-sehat saja demokrasi kita. Bahwa ada situasi di mana di Indonesia modern ini kebalikan-kebalikan. Demokrasi kita semestinya sudah kita usung 25 tahun era reformasi kembali pada titik nol. Semua praktek yang kita hapus dalam era reformasi hari ini tumbuh kembali. Dan ini kan juga menjadi perhatian bersama. Alarm ini kan dikirim lebih dulu dari kekuatan civil society, dari kelompok-kelompok kritis, para budayawan, para intelektual kita, teman-teman di kampus mengirimkan pesan ini dan ditangkap secara baik oleh Gus Muhaimin, oleh Ibu Mega dan beberapa eksponen elemen kita tangkap partai poinnya, maupun Bang Huda. masyarakat yang lain. Ya, Bang Huda, sebelum saya ke Kang Aceh, singkat saja Bang Huda. Berarti artinya Bang Huda mau menjelaskan bahwa ini bukan bagian dari strategi kampanye, tapi menunjukkan realita politik yang ada saat ini. Singkat saja, Bang Huda. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi ini warning bagi kita semuanya bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Ada etika dan value demokrasi kita yang saya kira terjadi praktek pembajakan di sana. Oke, saya mau bergeser ke Kang Aceh. Kang Aceh melihat itu juga tidak? Ada berbagai macam indikator tadi yang menunjukkan realita politik per hari ini soal indeks demokrasi yang turun, praktek KKN, dan lain sebagainya. Kang Aceh melihat itu juga? Ya, tentu kita tidak melihat sejauh yang dibayangkan oleh kampanye yang disampaikan oleh pasangan Amin ya. Ini kan perubahan sikap terhadap kondisi hari ini terjadi karena yang menjelang Pilpres ini. Dan ketika muncul pernyataan Kang Aceh? Kang Aceh. Oke, nampaknya kita Ada terkendala komunikasi ya. Kita lebih dahulu ke Mas Arya Bima. Kalau Mas Arya Bima sendiri melihat tadi apa yang sudah dijelaskan. Baik, kita terhubung kembali dengan Kang Aceh. Silakan Kang. Kang Aceh. Oke, nampaknya kita perlu perbaiki terlebih dahulu ya sambungan komunikasi kita dengan Kang Aceh. Kita ke Mas Arya dulu ya, Iya, Sira, kita ke Mas Arya Bima dulu. Mas Arya Bima, tadi ada beberapa kritikan yang disampaikan juga oleh Bang Huda gitu. Artinya ini sebenarnya realita politik yang terjadi gitu. Merasa seperti apakah dari PDI Perjuangan mungkin? Jadi saya kena betul Gus Imin atau Cak Imin, sejak kuliah saya satu fakultas sama dia. Ya memang khas di dalam menyampaikan pesan itu saya tahu betul dia memang ahli milih kata-kata yang mengundang perhatian. Itu berkali-kali waktu sering dia ngobrol itu dia pintar memang. Ya, Indonesia akan hancur kalau Amin tidak menang. Orang kemudian menyebut tadi Nusron bilang itu sombong, sok dan takabur. Ya. Tapi sebenarnya dalam kata dan makna dalam konteksnya sebenarnya yang disampaikan bukan akan berbahaya kalau Amin tidak menang. Jelas kok. Ya. Tapi akan berbahaya kalau pemilu itu tidak Amin. Sebab itu artinya pemilu 2023 itu kalau tidak Amin itu tidak aman. Pemilu yang tidak amin itu tidak tentram, tidak jujur, tidak terpercaya. Nah ini yang menurut saya diksi Gus Imin ini melihat tadi dalam konteks dia tadi kan sesungguhnya dia kan sedang mengingatkan kita yang waktu itu kalau saya baca tadi di beberapa media kan
konteksnya presentasi, bahaya-bahaya. Ada bahaya orde baru, ada neoliberalisme yang berwajah saat ini berbeda, tapi sama bentuknya ya. Ya, Caimin waktu itu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Caimin itu, saya tekankan lagi, lebih pada bukan akan berbahaya kalau Amin tidak menang, tapi akan berbahaya kalau pemilu tidak amin. Ya, sebab artinya pemilu tidak aman. Jadi saya menangkap bahwa yang disampaikan itu betul-betul kalau pemilu 2003 itu tidak amin. Berbahaya. Sebab amin itu kan berarti tentram. Ya. Kalau tidak tentram, ya, bagaimana pemilu itu kalau tidak jujur? Bagaimana pemilu tidak percaya? Jadi pemilu harus jujur dan terpercaya. Biar situasi itu tentram. Dan kalau situasi itu tidak tentram dan tidak terpercaya, karena apa? Kan sebagai akibat. Karena ada ketidakadilan, tidak jurdil. Siapa yang membuat tidak jurdil? Tentu ada ketidakadilan yang mendukung salah satu kontestan yang ada. Ini yang menurut saya perlu saya ikut dukung, kalau artinya adalah bagaimana amin itu bukan pasangan amin, tapi pemilu yang tidak amin. Dan ancaman-ancaman itu juga di dalam pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga menyadari, dan kami perjuangkan untuk diatasi. Jadi neo-orba yang saat ini terasa ya. Kemarin saya dilapori, masa caleg kampanye di bawah harus dikawal ya. Inilah yang menurut saya membelenggu demokrasi. Jadi dari penjelasan Caimin tadi jelas bahwa kita masih ingin, dia ngajak, punya semangat untuk melanjutkan sistem demokrasi yang memang saat ini terancam ya, nyata terancam, yang tersaji di depan mata kita. Nah, kalau itu kemudian sampai tidak mewujud pemilu yang tidak amin tadi, ya tentu pasti Indonesia terancam. Oke, jadi teman-teman Jadi PD Perjuangan turut merasakan lah ya soal penurunan indeks demokrasi itu tadi. Mas Arya, nanti kita bahas lebih lanjut, termasuk saya akan tanyakan ke Kang Aceh. Tapi kita jeda dulu, Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Kang Aceh. Kang Aceh tadi sempat terputus, tapi paling tidak begini, Kang Aceh melihat ini sebagai sudah dimulainya genderang perang urat syaraf tidak? Saling sindir begitu satu sama lain? Ya, saya kira memang sebagai sikap dan menghadapi Pilpres ini, masing-masing di antara para pasangan pasti memiliki strategi masing-masing untuk menyampaikan tentang langkah-langkah politiknya ya. Tentu yang disampaikan oleh pasangan Amin dengan menyatakan yang bombastis, saya kira itu sesuatu yang sangat hiperbolik ya, melihat situasi saat ini seperti akan hancur dan lain-lain. Saya kira tidaklah. Kalau hancur artinya juga ini menjadi tanggung jawab dari Mas Arya Bima juga, tanggung jawab dari Pak Saiful Huda juga, karena sama-sama kan kita ini sesungguhnya adalah saat ini sama-sama di dalam pemerintahan dan memiliki akses yang sama dalam konteks kekuasaan hari ini gitu loh. Masa gara-gara perbedaan pilihan Pilpres kemudian kita harus mengemukakan sesuatu yang hiperbolik, yang menakuti rakyat dengan bahasa-bahasa yang justru menurut saya tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya soal tadi yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda soal pengangguran, yang tanggung jawab urusan ketenagakerjaan siapa coba? Menterinya Mas Saiful Huda gitu. Untuk soal hukum, Menko Polhukamnya didukung oleh Pak Arya Bima gitu. Jadi menurut saya ya, situasi politik seperti saat ini tentu orang sah-sah saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap situasi politik saat ini.
Namun tentu kita ini harus betul-betul menunjukkan kalaupun kita memiliki gagasan, tentu gagasannya harus sifatnya solutif gitu ya. Bukan malah kita memberikan sesuatu yang membuat kita menjadi atau masyarakat seperti ditakut-takuti dengan Oke, situasi Kang yang Aceh. sesungguhnya tidak sesuai dengan realitas politik yang sesungguhnya gitu loh. Oke, kalau oke. memang ini tidak Gitu, sesuai Mbak. dengan realita politik yang ada, menurut Kang Aceh tujuan Gus Imin menyampaikan seperti itu apa? Apakah memang ini bagian dari strategi kampanye atau seperti apa, Kang Aceh? Ya, itu bagian dari komunikasi politik yang ingin menarik garis diferensiasi dengan pasangan kami. Saya kira jujur aja bahwa memang Pak Caimin beserta dengan Pak Anies kan jelas mengidentifikasi dirinya sebagai pasangan yang menginginkan perubahan yang berbeda dengan pasangan Prabowo Gibran yang memang dari sejak awal kita punya komitmen untuk meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi yang menurut saya dalam situasi saat ini ya baik-baik saja gitu ya. Tidak seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Saiful Huda ya. Nah, karena itu komitmen kita untuk menjaga proses demokrasi di dalam Pilpres 2024 ini dengan sebaik-baiknya, ya kita harus jaga itu. Kita harus punya kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi saat ini dengan tetap memberikan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Baik. Bukankah penyelenggara pemilu saat ini juga produk politik dari para partai politik yang ada saat ini, yang ada di parlemen gitu. Bawaslu juga adalah produk politik hasil dari proses politik yang ditentukan oleh para kontestan politik 2024 gitu. Jadi menurut saya tentu apa yang disampaikan oleh pasangan Amin ini adalah bagian dari komunikasi politik untuk menarik garis diferensiasi dari apa yang dilakukan oleh presiden, oleh pasangan kami. Walaupun ini juga paradok. Gitu. Paradoknya kenapa? Karena saat ini sesungguhnya baik pasangan partai politik pendukung pasangan Amin maupun partai politik pendukung pasangan Ganjar maupun Pak Mahfud sekarang ya sesungguhnya adalah bagian dari pemerintahan juga gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan jangan sampai kita menepuk air di dulang ya terpercik muka sendiri. Itu yang harus kita jaga gitu karena ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kita ke Bang Huda. Bang Huda, ini jangan sampai juga jadi bumerang terhadap parpol sendiri begitu. Apa yang dinyatakan kemudian juga malah kena diri sendiri. Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog saya ke Bang Huda. Bang Huda, tadi kita sudah mendengarkan Kang Aceh mengatakan bahwa Indonesia saat ini sebenarnya kan pemerintahan itu dari berbagai parpol, termasuk parpol yang mengusung Amin begitu. Artinya jangan sampai menjadi bumerang apa yang dinyatakan oleh Caimin. Ya, menteri itu pembantunya presiden. Jadi sepenuhnya menyangkut soal berbagai isu tadi ya sepenuhnya kebijakan presiden. Dan itu sudah digariskan oleh Pak Presiden. Menteri nggak boleh punya agenda lain selain visi misi presiden. Itu saya kira situasi yang faktanya begitu. Nah terkait dengan tadi kembali ke tema tadi, kira-kira pernyataan Gus Imin itu mirip-mirip seperti disampaikan oleh Pak Presiden. Jangan sampai salah pilih pemimpin, bahaya untuk Indonesia ke depan. Kita nanti bisa melewati momentum terbaik ini. Mirip-mirip begitu kira-kira itu. Tapi di luar itu semuanya, di luar tafsir Mas Arya, di luar yang tadi disampaikan oleh Kang Aceh, kalau kita list dan secara objektif melihat situasi dan kondisi hari ini, memang harus diakui kita dalam persimpangan loh. Dalam persimpangan demokrasi, persimpangan pembangunan kita gitu. Yang tadi itu, misalnya hari ini pembangunan kita bertumbuh pada semangat pertumbuhan, belum pada semangat untuk pemerataan. Pembangunan kita masih padat modal, investasi padat modal, tidak berorientasi pada investasi yang berdampak pada padat karya.
dalam pengertian bisa mengambil sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja kita. Jadi itu alarm. Gitu. Belum pada substansi yang lain, KKN sedang kita lihat sampai ini dan dipertontonkan gitu. Karena itu di dalam diskusi kemarin, dalam sambutan Gus Imin menyampaikan kita harus bikin reformasi jilid kedua. Karena ini kita sedang pada titik nol lagi pada konteks demokrasi. Dan itu sudah disampaikan alarmnya oleh para aktivis, oleh para pemerhati, oleh kampus, oleh orang-orang kritis di Indonesia. Gitu. Jadi sekali lagi ada dua dimensi yang saya kira bisa kita maknai. Yang pertama memang kita sedang dalam bahaya yang sesungguhnya. Yang kedua, itu sama halnya lah, derajatnya sama halnya seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi misalnya. Kalau salah pemimpin bahaya untuk Indonesia ke depan dan seterusnya. Oke, saya mau lanjut ke Mas Arya. Mas Arya, tadi kan Kang Aceh menyampaikan ya kalau yang dikritik soal penegakan hukum dan lain sebagainya, ini kan cawapres dari PDI Perjuangan juga bagian dari pemerintah. Nah itu gimana tuh? Tadi kan Kang Aceh menyoroti itu. Oh iya, jadi kita memakai Indonesia unggul karena Indonesia maju itu sudah tercapai oleh 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini. Ya, ini adalah tugas besar yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang kita juga mengamankan sebagai partai pengusung. Nah, di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini punya tugas besar yang namanya sebagai kepala negara dalam kaitan menjaga pemilu tadi, pemilu yang aman, pemilu yang tentram, pemilu yang terpercaya. Inilah tugas terutama soal netralitas Pak Jokowi sebagai kepala negara. Nah, yang disampaikan oleh Caimin Indonesia akan hancur kalau Amin tidak menang, ini yang kami tidak sepakat kalau Caimin ya, dengan Kang Anies Baswedan. Maka bukan akan berbahaya kalau Amin tidak menang, tapi saya memaknainya ya, akan berbahaya kalau pemilu itu tidak amin. Sebab artinya pemilu 2023 itu tidak aman, tidak tentram, dan tidak jujur, dan tidak terpercaya. Inilah yang kita jaga dengan Pak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Kepala Negara. Ya. Nah, kami ingin bahwa bagaimana situasi-situasi sukses besar Pak Jokowi yang kita usung, yang kita amankan 9 tahun, ini tetap akan kita lanjutkan menjadi Indonesia yang unggul. Karena Indonesia yang maju sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Maju termasuk, unggul termasuk dalam konteks kita berdemokrasi. Jangan sampai mundur. Iya. PDI Perjuangan tidak melihat hal yang negatif dalam konteks mengisi mandat rakyat selama 9 tahun ini. Kita pun juga ingin menjaga Presiden sebagai kepala negara. Bagaimana pemilu ke depan ini tetap dalam suasana yang aman, tentram, dan itu sebagai akibat pemilu yang jujur dan adil. Inilah kepercayaan yang harus kita jaga Pak Presiden Jokowi sebagai satu kepala negara. Dan kita bela Pak Jokowi dengan cara yang benar sebagai kepala negara. Saya kira itu. Baik, pemilu yang aman dan tentram. Kang Aceh, apakah artinya ini sudah harus diakhiri saja gitu, saling sindir? Jadi penyampaian gagasan aja secara baik-baik begitu, tidak saling sindir, tidak perang urang sarap gitu? Iya, memang dari sejak awal kan buat kami jika ada sindiran-sindiran ya kita senyumin aja gitu ya. Bagi kami tentu ini juga menyangkut dengan kredibilitas Presiden Jokowi. Selama beliau 2 periode menjadi presiden, tentu pertaruhannya adalah bagaimana mendorong supaya demokrasi tetap terjaga dengan baik. Dan sejauh ini menurut saya ya demokrasi kita ya berjalan dengan baik, apalagi kemarin ya putusan Mahkamah Konstitusi 141 yang terbaru yang tanpa dihadiri oleh Hakim Anwar Usman ternyata itu memperkuat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Artinya legitimasi
terhadap yang selama ini dikatakan bahwa proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mendorong bagi sesuatu yang tidak fair, ternyata itu tidak seperti yang dikatakan. Kenapa? Karena kemarin hasil dari Mahkamah Konstitusi justru memperkuat terhadap putusan yang sebelumnya. Nah, jadi karena itu menurut saya ya, narasi tentang proses apa yang disampaikan oleh baik pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 3, tentu kita harus tempatkan bagian dari strategi politik, bagian dari strategi komunikasi politik. Nah, idealnya tentu seperti yang saya sampaikan, kita ini kan sebetulnya semua adalah keluarga besar bangsa Indonesia, ya. Yang kita tawarkan memang seharusnya adalah gagasan, ya, saling sindir menyindir, tentu ya itu setiap kita memiliki untuk itu, tetapi kita harus memiliki komitmen bersama bahwa masyarakat harus kita dorong untuk menjadi pemilih yang cerdas, Baik. pemilih yang mengedepankan gagasan, gitu ya, Oke. bukan dengan istilah zaman dulu waktu saya sama Mas Arya Bima, jangan Baik, sampai Kang Aceh. menggunakan metode Itu yang juga menjadi harapan kita bersama, bahwa Ya, pemilih kan? nanti bisa menjadi pemilih yang cerdas. Tentu juga para elit harus menggunakan diskursus-diskursus yang substansial ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Aceh, kemudian Bang Huda dan juga Mas Arabima atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat Terima selalu. kasih. Terima kasih.